Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang dilakukan secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Haji Wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan wa nazzalnahu mutqin 'alan nasi 'ala litaqra'ahu faraqtahu wa qur'ana. Periodisasi turunnya Al-Quran. Dalam penurunan Al-Quran itu ada dua periodisasi. Yang pertama ada periode Makkiyah dan yang kedua ada periode Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dengan berjumlah 86 surah dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam tiga hal pokok, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Adapun periode Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pembukuan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dan malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal serta mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Pembukuan Al-Quran masa Khulafaur Rasyidin. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Quraisy. Pada waktu itu, Khalifah berpikir untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Karena beliau khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para Quraisy dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Kemudian Khalifah memerintahkan kepada sekelompok Quraisy sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran. Al-Quran mempunyai 6 nama lain. Yang pertama ada Alkitab atau buku, yang kedua Al-Furqan atau pembeda, yang ketiga Al-Dzikir atau peringatan, yang keempat Al-Huda atau petunjuk, yang kelima An-Nur atau cahaya,
Dan yang terakhir ada al-bayyinah atau keterangan. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Isi pokok kandungan Al-Quran. Ada 6 isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Akidah mengajarkan kepercayaan terhadap rukun iman. Kemudian ada ibadah, mengajarkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada akhlak karimah, yaitu budi pekerti yang mulia. Yang keempat ada muamalah, yaitu mengajarkan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima ada tarikh, yaitu menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang terakhir ada syariat, mengajarkan peraturan dalam ibadah, akidah, dan juga muamalah. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mempunyai keistimewaan diantaranya yaitu dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad, Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun. Kemudian dari segi isi kandungan Al-Quran, isi kandungannya lengkap menjawab semua problematika kehidupan. Kemudian ada segi misi yang diemban. Al-Quran berlaku selamanya dan untuk semua manusia. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi